Pada saat Tuhan Yesus mengajar kemana-mana, bahkan sampai wafatnya, beliau itu orang Yahudi. Kita pakai gambaran mudah ya. Kalau digambarkan Tuhan Yesus itu punya KTP, seumur hidupnya KTP-nya itu KTP-nya agama Yahudi. Ayo ingat, coba ingat. Dulu beliau sudah ngomong loh, diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, bangkit hari ketiga. Masa nggak ingat? Ayo coba diingat-ingat lagi. Mengingat itu kan kerja manusiawi sebenarnya. Lalu ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Kenapa kau teringat? Karena sudah mencoba mengingat. Oh iya ya, waktu itu beliau sudah bilang, hanya kita tidak paham. Atau gambaran tentang kemesiasan Yesus yang ternyata berbeda dengan gambaran kemesiasan yang diharapkan oleh orang Yahudi. Nah, perjanjian baru itu mulai dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pertama yang harus kita pahami adalah Yesus Kristus orang Yahudi. Etnisnya Yahudi, agamanya Yahudi. Murid-muridnya juga orang-orang Yahudi. Etnisnya Yahudi, agamanya Yahudi. Bunda Maria, orang Yahudi. Etnisnya Yahudi, agamanya Yahudi. Bapak Yusuf juga orang Yahudi, etnisnya Yahudi, agamanya Yahudi. Artinya ketika kita membaca perjanjian baru, terutama kitab-kitab Injil, keempat Injil, kita sedang membaca tingkah laku orang-orang Yahudi yang hidup di tanah Yahudi, yang menganut agama Yahudi, yang memiliki pola pikir orang Yahudi, yang memiliki perasaan orang Yahudi, yang memiliki harapan-harapan seperti orang Yahudi pada umumnya. Dan jangan menganggap itu semua adalah cerita mengenai orang Kristen. Cerita mengenai orang Kristen baru nanti setelah hari Pentakosta itu baru ada agama Kristen, orang Kristen, dan sebagainya. Kalau kita mau menggunakan istilah agama, pada saat Tuhan Yesus mengajar kemana-mana bahkan sampai wafatnya, beliau itu orang Yahudi. Kita pakai gambaran mudah ya. Kalau digambarkan Tuhan Yesus itu punya KTP, seumur hidupnya KTP-nya itu KTP-nya agama Yahudi sampai wafatnya. Tapi beda dengan para murid, terutama 12 rasul, terutama Bunda Maria juga. Mereka awalnya orang Yahudi, mengikuti Yesus dari Nazaret sebagai orang Yahudi sampai pada wafatnya. Tetapi nanti pada hari Pentakosta itu tercipta yang namanya agama Kristen. Disitulah 12 rasul, Bunda Maria, dan beberapa orang lain termasuk 3.000 orang itu menjadi Kristen. Boleh dikatakan gampangnya mereka berubah menjadi orang Kristen pada hari Pentakosta. Ini simplifikasi tentu saja. Tentu tidak semudah itu, tapi ini saya menggampangkan supaya Anda dapat mudah mencerna urutan ceritanya atau sejarahnya. Kalau kita membaca Injil memang tidak mudah melihat sungguh-sungguh siapa sesungguhnya sosok Yesus dari Nazaret. Matius 8 ayat 23. Kok bisa-bisanya tadi tidur, mengamuk angin dan danau, dihardik, dibentak, kemudian danau dan angin menjadi tenang. Bisa mengatakan orang apakah ini? Nanti ketika penyembuhan-penyembuhan, orang kusta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, bahkan orang buta disembuhkan, bahkan nanti sampai pada membangkitkan orang mati, makin heran lagi, makin bingung lagi mereka. Makin tidak mudah lagi memahami sebenarnya orang ini siapa. Sejak awal Yesus dari Nazaret sudah membuat kebingungan banyak orang, bahkan orang-orang terdekatnya. Lukas 9 ayat 43 dan seterusnya. Markus 9 ayat 30 dan seterusnya. Ya, mereka sudah yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Namun isi kepala mereka, kemesiasan dipahami dalam kemesiasan menurut pandangan orang Yahudi pada umumnya. Dan mereka, para murid, sudah melihat bahwa Yesus Kristus memang jaya. Setan-setan pun, bahkan yang jumlahnya banyak, yang disebut legion itu ya. Setan-setan sekalipun yang jumlahnya banyak bisa tunduk. Manusia bisa tunduk. Orang sakit bisa sembuh. Orang mati bahkan bisa dihidupkan. Kurang apa lagi? Alam pun taat kepada orang ini. Kurang apa lagi? Ini pasti benar-benar Mesias utusan Tuhan. Kalau mau dibilang gagal paham, iya. Tetapi para murid termasuk hebat. Karena hanya dalam waktu 3 tahun mereka bisa memahami
apa yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Sang Kristus. Dan menangkap 100%. Meskipun 100%-nya nanti setelah baginda Yesus bangkit dari kematian. Kita lihat bagaimana orang-orang itu baru nanti akan paham setelah kebangkitan. Yohanes 12:12. Nah, bagian yang mau saya tunjukkan ada ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Jadi ini mirip dengan Yohanes 2 ayat 22. Kemudian sesudah ianya Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Pentakosta menyempurnakan lagi paham itu. Jadi sebenarnya begini, Pentakosta itu bukan sulapan. Dikira para murid nggak paham, begitu Pentakosta biar terang semuanya. Nggak begitu. Dari wafatnya Yesus sampai Pentakosta itu ada waktu sekian. 40 hari sampai naik ke surga, 9 hari kemudian jadi 50 hari. 50 hari itu intensif betul-betul. Sehingga imannya para murid selama masa kebangkitan itu sebelum Yesus naik ke surga, itu betul-betul diyakinkan sehingga ketakutan mereka hilang sama sekali. Satu hal lagi, Lukas 24 ayat 1 dan seterusnya. Pagi-pagi benar mereka mendapati, ini cerita kebangkitan Yesus. Mereka masuk tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Itu dua orang yang adalah malaikat. Mengapa kamu cari dia yang hidup? Dia hidup. Kan sudah bilang. Ayo coba ingat-ingat. Nah, ayat yang ke-6 mengatakan, coba ingat. Kan begitu. Ingatlah. Ayo ingat, coba ingat. Dulu beliau sudah ngomong loh. Diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, bangkit hari ketiga. Masa enggak ingat? Ayo coba diingat-ingat lagi. Mengingat itu kan kerja manusiawi sebenarnya. Lalu ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Kenapa kau teringat? Karena sudah mencoba mengingat. Oh iya ya, waktu itu beliau sudah bilang, hanya kita tidak paham. Oh ini ternyata betul. Sekarang kita mulai paham. Nah itulah yang mau saya sampaikan dalam cerita murid-murid gagal paham. Sebenarnya mereka tidak 100% gagal, hanya memang belum sampai pemikirannya mengenai ciri kemesiasan Sang Kristus yang berbeda dengan ciri kemesiasan ya Raja Daud dan seterusnya itu. Atau gambaran tentang kemesiasan Yesus yang ternyata berbeda dengan gambaran kemesiasan yang diharapkan oleh orang Yahudi. Inti dari Mesias yang diharapkan datang oleh orang Yahudi adalah pembebasan. Persis seperti dulu mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Jadi selalu pembebasan. Hanya bentuk wujud fisiknya berbeda. Menurut orang Yahudi kebanyakan bentuk wujud fisiknya adalah Mesias kejayaan. Ternyata Yesus pembebasan bukan dari itu. Tapi pembebasan dari kuasa maut. Sampai di sini saya mengakhiri. Shalom alaikum.